Kalau first funding belum ada, kita yang pertama. Oh, yang bener loh. Ya. Bener. Mana bawa nggak surat izin nih? Nanti gue kasih lo, gue bayain. Kita kasih solusi. Kalau ngomongin investasi syariah emang kayaknya lo jagonya nih kayaknya. Kevin. Gimana bro? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lo gimana bro? Sehat bro. Alhamdulillah. Ini emang dia ini bisa dibilang apa ya? Pelopor crowdfunding syariah nih bisa dibilang. Yang bener syariah ya insya Allah ya. Insya Allah. Soalnya banyak memang kalau kita lihat di luaran sana yang apa ya, kita ngomongnya crowdfunding, makin kerucutnya lagi. Sepertinya udah ada belum ya yang bener-bener syar'i gitu ya? Mungkin ada ya? Mungkin ada, dan gue yakin pasti banyak yang ada. Tapi kebetulan ya alhamdulillah Allah Ta'ala izinin pada kita Syafiq sebagian berizin aja pertama di Indonesia. Ya gitu. itu yang benar-benar jelas izin OJK dan lain-lainnya gitu ya. Pertamanya lu ya. Nah, sementara gue penasaran nih gini, gue pengen bahas bagaimana cara orang berinvestasi. Kalau zaman sekarang kan punya duit 1 juta takutnya disimpan dalam ATM kekuras. Ya kan? Disimpan bawah bantal akan mengalami depresi, nilai mata uang turun. Kayak misalnya zaman dulu kita 1 juta udah bisa dapat apa, sekarang 1 juta udah nggak bisa dapat apa-apa. Betul. Iya kan. Dalam artian serius ya. Maksudnya buat dibeliin apa ya udah nurun nilai mata uangnya. Betul. Gitu, depresi tadi. Nah maksudnya banyak orang yang berpikir bahwa di zaman sekarang punya duit segini kira-kira buat investasi di mana ya, bisa nggak ya? Daripada gua harus franchise yang 130 juta, betul. 80 juta apa segala macem. Ya. Nah ditambah lagi kalau orang mau mulai usaha atau bahkan bukan mulai ya, 2 tahun 3 tahun berjalan pengen disuntikan dana. Nah lu kan ngerti begini-beginian nih. Gimana cara dapat investor? Gimana cara biar bisnis kita tuh scale up? Nah gimana tuh bro? Awal mulanya kepikiran lu bankir kan? Lu pelaku riba. Iya kan? Dulu di bank lu berarti apa nih jabatannya? Gue dulu terakhir commercial relationship manager. Itu apa itu? Jadi itu ngurus kredit sampai 500 miliar bro. Gue ngasih-ngasihin. Lu kasih-kasih. Berarti bukan yang itu ya, bukan syariah ya, bank konvensional betul, bank konvensional. Oh, konvensional ngasih kredit 500 miliar. Ya, dan itu bagian pendapatan bank terbesar kan di kredit kan kalau. Oh iya, jelas. Tahu kan ya. Iya, betul itu. Lu itu berarti udah 2 digit, bahkan depannya 2 kali gaji lu ya. Ya, udah enggak. Akhirnya lu berpikir cabut. Ngaji, nerima hidayah, itu berat dong. Masya Allah berat sekali ya itu ya. Tapi itu tadi nggak tahu ya, setelah gue dulu waktu perbankan dulu itu. Nah ini kita bahas dari awal dari proses hijrah lu ya. Jadi seorang manajer bank cabut, nah akhirnya bikin bantuin UMKM atau mungkin pengusaha muslim gitu kan, bisa berinvestasi, bisa berbisnis. Gimana awalnya? Jadi dulu waktu gue di bank itu, badan gue tuh besar bro, dalam artinya 80 kilo gue. 80 kilo? Mungkin happy banget kali, enaknya. Pas keluar dari perbankan, gue kena vertigo. Lah kok bisa? Turun hampir 15 kiloan. Sekarang gue udah balik ke 70 kiloan ya. Ya mungkin itu kali dosa-dosa gue semoga udah keluar kali ya. Semoga itu udah ya Allah ampuni. Semoga kita berharap seperti itu kan ya. Gue bertobat. Itu mungkin kali ya. Jadi gue setelah keluar tuh malah vertigo. Vertigo. Karena mulai usaha sendiri kan. Tapi gue berharap ya kalau gue husnuzon ya itu tadi. Ya itu mungkin udah keluar kali ya. Insya Allah sekarang ini ya. Gue mencoba dari lembaran baru nih. Oke. Tapi kan berat ya dari behavior, dari habitual yang bang uang. Maksudnya tiba-tiba cabut itu gimana ceritanya? Jadi dulu gue cabut bukan karena hijrah ya, pengen usaha dulu. Awalnya itu. Karena gue di perbankan hampir tiap hari kalau ada pengajuan kredit semua itu kan pasti gue lihat laporan keuangan kan. Iya. Masya Allah nih perusahaan ini untungnya omsetnya bisa miliaran terus dalam 1 bulan gitu kan. Gimana nggak pengen juga kan? Iya. Wah ini seru nih. Akhirnya gue keluar cabut bareng teman gue. Tapi kan gaji lu udah gede. Ya tapi kayak itu lebih menarik lagi kan bro. Iya. Kalau di perusahaan kayak menarik nih ya. Akhirnya gue keluar gitu. Gue coba berusaha bareng teman gue, partneran. Oke. Ini belum jadi Syafiq belum nih? Belum jadi Syafiq itu. Dan itu gue belum hijrah. Gue pokoknya bukan karena riba, bukan. Karena pengen usaha. Karena pengen usaha, Tapi ternyata partneran sama temen baik gue yang di bank juga bareng-bareng ya. Tetapnya pekong juga, pecah kongsi juga ya karena kenapa? Itulah ya, karena partner nggak mudah juga kan ya. Akhirnya gue keluar, gue vertigo macam-macam. Akhirnya gue pulang tuh, waktu itu gue nggak di Jakarta, gue di Batam gue. Emang asli Batam? Enggak, karena gue penempatan gue terakhir paling lama gue di perbankan, gue di Batam.
alhasil gue bukan keluar, bukan pindah ke Jakarta, gue tetap di Batam karena ya gue punya rekanan baik di Batam kan, networking gue kan. Iya. Jadi gue usaha di sana gitu. Usaha apa? Handphone? Kayaknya Batam handphone. Logistik dulu. Logistik kan. Bukan handphone black market. Bukan. Yang lebih keren dikit lah ya. Logistik lah ya. Kalau Batam kayaknya handphone black market. Ya, kan banyak di mana-mana tuh. Iya. Terus. Jadi ya gue main logistik karena memang kan banyak juga klien-klien gue, debitur gue dulu, atau debitur istilahnya apa, nasabah gue dulu, baik yang logistik ataupun dia punya barang-barang apa, gue bisa kirimin tuh dari luar, dari Cina, dari Singapura. Nah gue pulangnya dari situ, pulangnya banyak tuh. Gue tahu nih klien-klien gue atau nasabah gue dulu, usahanya itu ada yang ngangkut pipa macam-macam, oil and gas dan sebagainya kan. Nah dia kan butuh pengangkutan tuh. Iya benar. Ya udah itu gue liat peluang tuh, dan kebetulan gue ada nasabah gue yang lain lagi, bagian punya kapal macam-macam, gue temuin, jadi gue di situ. Ujung-ujung gue keluar tuh gue sebenarnya grab marketnya klien-klien gue dulu waktu gue di perbankan. Dan gue berpikir masa iya sih dia nggak mau sama gue, kan gue dulu bantuin dia ngasih duit nih ya kan. Mulai ngarar kayak gitu kan ya. Harusnya ada simbiosis mutualisme lah harusnya kan. Dan akhirnya klop di situ gitu. Nah terus jalan berapa lama usaha lo? Nggak sampai setahun bro. Kenapa? Gue vertigo itu pecah kongsi tadi sama teman gue yang sekarang masih jalan dia? Masih jalan. Tapi gue udah keluar. Gue udah nggak aktif lagi ya, tapi gue masih ya ada saham di sana lah ya, itulah. Ya tapi ya dia ngasih laporan report lah beberapa ya, misalnya setahun sekali lah kalau gini usahanya gini-gini. Gitu aja sih. Nah gue keluar balik Jakarta tuh dengan lantang luntung gue udah kurus gitu kan ya, udah vertigo. Habis itu ya udahlah gimana ya. Ya habis itu gue suruh juga sama ya keluarga juga, udah mendingan kamu sekarang aja coba ambil S2 lah dulu. Kata bokap. Kata bokap biar nambah ilmu lah. Ambil ilmu dulu, sembari kamu cari peluang apa nih yang cocok nih dengan kamu nih, kegiatan kamu apa nih gitu kan ya. Oke udah gue ambil S2 sambil gue cari peluang apa ya gitu ya. Dan gue jujur, gue karena gue lama di industri keuangan ya, di perbankan gitu, kok gue ngerasa kurang cocok ternyata apa kerja logistik dan sebagainya deh, usaha apapun itu ya. Kayak emang jiwa gue tuh emang jiwa pengen sebagai di bidang finance gitu kan. Bagaimana gue bisa ada orang butuh dana, gue analisa. Abis itu udah gue temukan dengan yang butuh punya uang lebih, klop tuh kan usaha gitu kan. Nah cuma kan prosesnya nggak gampang bro. Dalam artian lu harus jelas tuh izin-izinnya tuh. Betul. Ya kan pemerintah, kalau ditarik seriusnya lo BI, OJK, panjang. Nah yang kayak gitu-gitu gimana tuh? Ya makanya pas waktu itu karena gue belum ada legalnya ya gue kecil-kecil ya itu ya pokoknya cuman ada yang butuh lihat gue analisa, gue ketemukan gitu aja dulu. Maklar gitu. Tapi gue maklar keren dikit lah, bukan kartel gitu. Jadi gue analisa sendiri juga, gue lakuin sendiri nih. Dengan ilmu perbankan lo. Perbankan gue sendiri. Jadi maklar kan mungkin biasanya cuman gimana? Ada itu, nih mau nggak, tertarik nggak? Gue kasih gitu kan, cuma oper doang kan. Ini enggak, gue analisa dulu. Kalau nggak layak gue nggak bakal kasih. Tapi belum ngaji tuh? Belum ngaji tuh. Oh jadi analisanya berdasarkan ilmu betul, ilmu dunia lah ya, hanya dunia aja. Tapi makin lama tahun karena gue ngaji ya gue makin tahu wah ini nggak bisa sembarangan ternyata gitu kan. Nah tapi ya alhamdulillah setelah itu pas waktu gue selesai juga sambil S2 gue kelar, ya bokap suruh udah coba deh karena dia tahu juga gue mulai ngaji juga gitu ya. Kayak, tahu gue ngaji dan gue kayak fokus juga nih, kayak lumayan tertarik dengan yang syariah. Bokap tuh ada usaha syariah juga, manajer investasi syariah. Gue suruh di sana, udah Vin kamu pegang aja deh perusahaan itu, kamu sebagai direktur investmentnya, investment director gitu kan. Setelah itu coba gue join sana. Nah pas waktu gue join ya tetap aja, maksudnya memang ada hal-hal juga yang perlu syariah ya bro ya. Ada juga kita mesti harus lebih hati-hati juga ternyata dengan kegiatan tersebut gitu kan ya. Jadi waktu gue kerja sana pun ya gue juga banyak juga mantengin bahwa ini ada yang patut dipertanyakan juga nih gini-gini kan, walaupun nama syariah bro ya. Gitu. Iya. Berarti lawan lo bokap lo sendiri itu mah. Itu udah izin juga, itu izin OJK juga tuh bokap kan. Perusahaannya kan manajer investasi sama kan, ada izin OJK juga kan. Nah setelah itu makanya waduh gimana nih ya. Gue kan ya sekarang setelah udah mengerti ilmu bahwa kita ya nggak bisa sembarangan juga kan bro. Kita harus hati-hati juga terkait dengan pendapatan kita juga kan bro, ataupun kerjaan kita kan. Terus akhirnya lo bilang sama bokap gimana? Gue tetap jalan, tapi ya itu nggak gue ambil sama sekali apapun yang ada keuntungannya. Gue cuma kerja aja gitu. Yang bener lo. Ya, udah gue nggak ambil apapun keuntungannya. Tapi kan lo masuk dalam tolong menolong dalam hal dipojokin di situ. Walaupun lo nggak ambil tapi kan lo membantu proses. Gue nggak bantu ternyata. Karena kenapa? Ada peraturan di OJK di mana kalau mau jadi direktur minimal harus pengalaman 4 tahun di bidang yang sama, di bidang pasar modal. Gue nggak ada. Akhirnya gue jadi cuma advisor doang di sana bro. Advisor, dan gue gak ada tanda tangan sama sekali. Gue cuma di sana, jadi ujung-ujungnya apa? Gue gak ngapain.
gue cuma ngeliatin doang kerjaan itu. Gitu. Inilah nambah insight lah. Jadi gue nggak ngapa-ngapain di sana. Oke. Jadi gue nggak ada tanda tangan apapun, nggak ada satupun. Dan gue nggak ada ngasih masukan ya kayak mereka mau dengerin gue juga kan gitu kan ya. Iya. Ya kan udah ada tim profesional yang jalanin kan ya sebenarnya kan ya. Terus lo bilang sama bokap gimana? Gue nggak bilang apa-apa. Tapi enggak pas cabutnya. Cabut dong. Ujungnya kan mesti cabut. Gue jalanin dulu aja sebagai advisor. Sambil ternyata Masya Allah tiba-tiba ada OJK mengeluarkan itu produk terbaru tadi yang namanya crowdfunding tadi. Yang dulu namanya equity crowdfunding. Iya, gue tadi sambil mikir gue. Lihat muka lo tuh namanya dulu. Setelah itu, wah ini menarik sekali nih. Gue pelajarin dulu. Wah ini sesuai syariah nih kalau menurut gue nih. Ini karena dasarnya apa? Dasarnya kita bersyirkah, kerjasama di mana orang itu butuh dana, dia melepas kepemilikan dia berupa saham kan? Iya. Ini sama kayak di bursa nih, equity crowdfunding ini gitu kan? Wah ini by default nih syariah nih, usaha ini nih. Bukan pinjam-peminjam, bukan kegiatan yang betul-betul dibuat seperti bukan pinjam-pinjaman, pinjam-pinjam, pokoknya wah ini menarik nih gitu kan. Oke. Alhasil udah setelah itu gue dalemin akhirnya di tahun 2020 pas awal tahun gue beranikan diri untuk presentasi ke bokap. Wih mantap, ini yang paling tunggu nih. Ini catat teman-teman ya. Ini ilmu lo nih. Ini kalau yang ngomong udah S2 diperbankan, hati-hati dalam syariat. Bayangin kalau dia bikin usaha crowdfunding yang benar-benar syariah. Wah ngeri. Oke. Gimana lu belum bokapnya gimana? Setelah itu udah gue kasih tahu bahwa ini loh ada peluang di sini. Wah gini. Gue presentasi lah ya. Bokap tertarik. Udah gitu. Kalau gitu udah kamu buat ini juga deh gitu kan ya. Kamu buat lah gitu. Yang modalin bokap dong? Bokap. Oke. Bokap ya intinya bokap sama ya karena itu gue jalani sendiri ya udah semua tanggung jawab di gue. Dalam artian udah bokap hanya danyain, gue yang jalanin. Jadi bokap tuh udah betul ngelepas aja. Forecasting siapa yang bikin? Semua yang buat. Jadi gue tuh sendiri buat itu untuk kegiatan itu karena gue belum ada tim dulu kan. Betul tuh gue buat business plan itu gue sendiri. Semuanya dengan ilmu gue dulu yang di S2 juga kan biar makin biar ada bermanfaat lah S2 gue lah ya. Dengan ilmu S2 ya karena gue juga biasa buat forecast juga kan kalau di perbankan dulu kan kegiatan bisnis udah. Bokap tertarik, akhirnya udah bentuk kita buat jalanin. Gue akhirnya dapet tim semuanya. Gue nyari sendiri juga tuh, bro. Gue nyari sendiri semua. Karena gue harus dibawa gue, kendali gue semua. Karena kalau misalnya dibawa orang lain bisa jadi nanti nggak sesuai dengan yang keinginan gue kan. Either itu terkait dengan karakter orangnya ataupun background seperti apa kan. Makanya akhirnya kalau mungkin dulu di awal tuh gue gue nyari orang tuh betul pertama Islam gitu kan ya. Tapi gue nggak ngomongin masalah manhaj dan sebagainya ya, nggak perlu seperti itu kan. Islam, tidak merokok gitu kan ya. Apa sholat tepat waktu, bisa ngaji, itu aja simpelnya. Oke. Gitu. Jadi Masya Allah orang-orang yang sampai sekarang ini ya itu tadi ya alhamdulillah ya gue Allah pertemukan dengan orang-orang yang tim yang tepat gitu ya. Jadi artinya lu udah ngeset bahwa semua itu berjalan dengan lancar, benar-benar dari lo, bukan campur tangan A, I, U, E, O. Nggak ada. Sama sekali gue sendiri. Kan soalnya kan biasanya kan kalau udah campur tangan kan ya nggak semua ya. Tapi nanti ada aja yang berbenturan, menurut kita begini, menurut dia begini, nggak ketemu tuh. Alhamdulillah bokap ngasih kebebasan sama gue, udah gue jalan sendiri. Akhirnya gue bentuk tim. Oh lu CEO-nya ya? CEO-nya. Dan gue bentuk tim, ya udah. Setelah gue bentuk tim itu kita mulai kegiatan biasa lah ya, tapi baik lagi karena kita harus dibawa dari OJK, kita harus punya izin dulu kan untuk kegiatan ini kan. Wah iya. Dan posisi pada saat itu tuh lagi di moratorium izinnya. Jadi lagi nggak dibuka izinnya. Iya. Wah itu makanya jadi ya kita bentuk perusahaan pada saat sebenarnya nggak bisa bakal dapat izin nih. Loh emang boleh jalan dulu tapi izin belakangan? Kan kita proses dulu kan bro, kita mesti siapin tim kita, persiapin syarat-syarat dari OJK tersebut, itu kan nggak mudah bro. Contoh ya. Iya tapi nggak boleh langsung jalan kan? Nggak boleh. Contoh lah ya, kita harus punya ISO. Itu syarat dari OJK. Nah itu kan kita ISO tuh ngurus sendiri. Udah bisa 3 bulan bro, bisa dapat ISO bro. Belum nyari konsultannya ISO-nya lagi lah. Berarti semua tuh akan serba. Ya, itu dia. Karena memang makanya OJK kan syaratin kan ada nanti mungkin baca di peraturan OJK-nya minimal yang mau ngajuin punya modal di store berapa, ada tuh. Emang iya? Ada. Nggak bisa di bawah segitu angkanya. Berapa? 2,5 M minimal. 2,5 M. Ya. Jadi itu minimal. Berarti duit lu segitu pada saat itu ya? Iya. 2,5 M itu minimal. Harus minimal. Apa alasannya? Nggak, gue seawam mungkin nih biar teman-teman juga pastilah, karena kan kegiatan ini kan nggak cepet, apalagi ngurusin izin bro ya. Itu nggak cepet. Tambahnya kan ini kan fintech ya. Fintech berhubungan dengan teknologi kan pasti nggak murah juga kan. Oh bukan, 2,5 M itu bentuk deposit yang bukan deposit sih ya. Artinya
ada uang yang memang ditahan, apa memang 2,5 M itu udah bisa diputar buat modal lagi? Bisa diputar, tapi bisa jadi capex, bisa jadi capex. Ditunjukkan, betul jadi capex, tapi tunjukkan bahwa betul lah punya 2,5 M ya. Jangan cuma ngomong 2,5 M aja, nggak boleh. Nggak, gue pikir peraturannya, ini gue awam ya, gue pikir dari OJK tuh 2,5 M yang memang kita save untuk nantinya kalau ada apa-apa bisa buat spend ini itu enggak. Tapi kalau 2,5 M dihabisin pun jadi capex semua. Tanpa silakan. Selama sanggup ya. Iya. Baik juga pengalaman. Dia nggak ngatur OPEX kita dong. Betul. Tapi baik juga pengalaman karena izinnya lama keluar. Habis semua kan dia OPEX kan. Ujung-ujung udah. Belum bayar izin udah bubar. Belum lu bayar brand ambassador kan. Nah, itu kan. Untung nggak dolar tuh baru. Untung misalnya lu makanya harus pinter-pinter cari brand ambassador yang memang dekat sama pengusaha muslim, UMKM sehingga harganya juga sahabat gitu ya. Jadi kayak ada niat bantuin juga gitu. Oke. Kita mulai masuk ke sini deh. Misalnya sebenarnya bagaimana sih cara berinvestasi? Dalam artian banyak orang yang gini, lo kan nggak jauh-jauh dari perbankan. Artinya banyak orang yang pengen cuma mulai usaha atau minimal nitipin dulu duitnya berupa saham ya gitu-gitulah kurang lebih. Terus caranya bagaimana tuh mereka-mereka? Maksudnya dari sudut pandang yang memang lu lama di dunia keuangan lah ya. Kayak modal kecil dulu apa segala macam sehingga nantinya bisa mendapatkan efek bola salju apa segala macam. Itu gimana sih, Bro? Jadi kalau gue dulu pertama gue di perbankan karena gue di bidang kredit, gue mikirin namanya investor, Bro. Duit udah ada aja kan. Pokoknya gue ngasih duit, gue kasih ke orang ini usaha misalnya 100 miliar. Gue gak mikirin dari mana duitnya kan, bank udah ada duitnya kan. Gue tinggal nyarin aja kan. Nah, jadi tapi dari sana itu kan kalau bank itu punya duit kan karena apa sih? Karena si nasabah itu kan dia nyimpen duit sana kan. Iya, diputar. Deposito atau apapun diputar sama kita yang kita kasih nih duitnya kan. Seperti kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Kalau sekarang ini lebih seru lagi, kita mikirin semuanya kan. Selain kita ngasih duit, kita pun harus nyari duitnya juga nih dari siapa biar tertarik kan ya. Nah, oke lah pertama kita ngomongin sisi investor nih. Nah, kalau gue saranin kalau pada investor tersebut ya intinya bagaimana kita harus bisa meyakinkan investor tersebut kan ya. Ini usahanya bagus nih. Itu dulu deh. Nah, itu apa sih dasarnya? Harus punya data kan. Nah, itu tadi kita harus bisa menyajikan data yang betul-betul mudah dipahami oleh investor tersebut. Dan juga ya pasti kita nggak bisa bohong lah ya, kita butuh namanya ya tadi keuntungan kan. Ini usahanya nih visible nggak sih? Iya. Gitu aja kan. Syariah iya, tapi nggak visible ya nggak bisa juga kan, Bro. Ya kan itu harus pikirin juga tuh sisi investor tersebut gitu. Jadi memang kita harus menyajikan data kepada investor agar tertarik. Tadi data itu harus betul-betul komplit. Dan itu edukasi juga kan, Bro. Jangan sampai kita ngasih data seadanya, investor chip in gitu kan, tiba-tiba usahanya jelek, ngomong-ngomong sama kita gitu kan ya. Kita kasih, nah kita harus edukasi ke mereka juga. Nah, kalau ngomongin edukasi, kalau yang masih berpikir gini gimana? Berarti ada ruginya ya. Berarti bisa ada resikonya ya. Betul. Nah, yang kayak gitu-gitu deh. Maksudnya gimana cara mengedukasi mereka sehingga begitu naruh uang, jangan dipikir bahwa naruh terus udah pasti untung fix, untung gitu loh maksudnya. Betul. Kan ada resikonya bukan? Betul. Yang namanya investasi, yang namanya untung itu sebanding juga dengan resiko kan, sama-sama itu kan. Kalau namanya nggak untung ya tambah pinjaman apapun ya itu pasti riba kan ya, mau untuk satu sisi aja kan. Nah itu tadi, itu edukasi yang pertama pasti kita kasih tahu ke mereka juga bahwa investasi ada potensi untuk rugi. Iya. Tapi bagaimana kami misalnya Syafiq itu mencari bisnis-bisnis yang bisa dihandle resikonya, bisa kita ukur resikonya. Nah, resiko pasti ada, Bro, pasti. Iya. Tapi bagaimana kita bisa memilih resiko tersebut yang kita ukur kan? Kalau misalnya usahanya gini ternyata dia punya proyeknya ini aman di sini ya, kita kayak gitu-gitu lah sebenarnya ya. Jadi bagaimana si investor ini milih usaha ini itu udah insya Allah itu aman. Dalam arti aman apa? Ada underlying-nya. Siapa nanti yang bakal bayar uangnya? Itu sampai detail seperti itu, Bro. Iya benar. Itu dijagain semua ya. Berarti artinya gini, lu pernah kepikir gak sih ternyata yang namanya investasi syariah itu sounds good loh untuk saat ini ya. Kenapa? Karena mungkin kita lihat ya, ketika pemerintah bikin yang namanya bank syariah tuh, ya kan, bank syariah ada banyak, akhirnya di merge, akhirnya jadi satu, BSI namanya apa segala macam. Berarti artinya ini tuh sangat penting banget buat yang namanya tingkat syariah lagi naik, ya nggak sih? Iya kan, terus juga sekarang gaungnya itu benar-benar keberkahan. Iya kan, sehingga banyak banget orang-orang yang di luar sana juga yang konvensional agak sedikit panik nih, goyang nih, ya kan? Nah itu loh, maksud gue. Apakah ini menjadi nilai kuat buat para calon investor untuk nanam duitnya apa segala macam? Betul. Iya kan? Betul sekali itu. Nah, tapi memang
sekarang juga kan banyak karena ilmu terkait dengan fikih muamalah makin menjamur ya. Kadang investor juga apa betul nih sesuai syariah walaupun nama syariah apa seperti itu kan. Itu tantangan kita juga kan. Itu betul. Nah, kita pun edukasi juga bahwa syariah yang seperti itu yang dimaksud dengan mereka semua kita udah penuhi semua itu. Tenang aja itu. Jadi kita sudah kita terapkan juga gitu. Ya sama lah kita pun punya pengalaman di sana kan. Ya jujur gua pun juga ikut pelatihan muamalah yang sesuai dengan betul-betul dengan syariah. Jadi kita pun cuma punya parameter juga bahwa ini loh yang boleh kita lakukan, ini loh yang nggak boleh. Nah, jadi insya Allah tenang investor bisa tetap tenang lah untuk investasi Syafiq kasar seperti itu gitu. Oke. Sebelum gua nanya mengenai bagaimana cara pebisnis atau yang baru mulai atau UMKM mendapatkan modal, itu kan lu juga ngerti cara-caranya ya. Ya kan dia dapetin uang dari mana, dari investor apa segala macam gitu kan, sampai akhirnya bisnis yang lagi dijalankan scale up gitu. Ya. Nah sebelum bahas yang itu gue pengen dari sisi investasinya dulu atau investornya. Ya. Ketika gue seorang investor pengen naruh duit ke lo nih diurusin kan, kayak mungkin crowdfunding apa segala macam pendanaan. Nah sehingga gue nantinya mendapatkan passive income. Ya. Cuma biasanya tipe-tipe itu menjadi 3 nih bro. Yang gue nangkep nih ya, tipe-tipe investor. Yang pertama, dia mau naruh duit itu yang A adalah yang penting cuan dulu. Syariatnya dikebelakangin. Jadi ada cuan, ada ilmu perbankannya atau keuangannya sama syariat. Yang pertama tuh deh, gas aja deh. Yang penting gue taruh, terserah deh. Banyak kan tuh kan, yang namanya urun dana yang di luaran sana kan banyak. Oke. Yang kedua, ada yang tipenya yang penting syariat. Oke. Ya. Tapi cuan ya ntar deh. Dia juga pengen cuan, tapi ternyata orang di balik lembaga atau perusahaan itu yang naruhin uang itu tapi tumpul menganalisis ilmu-ilmu tentang keuangan, strateginya, bisnis apa segala macam. Tipe yang ketiga sih yang sebenarnya yang kita cari, ya kan? Nggak tahu deh, gue masuk ke yang ketiga ya. Jadi dia itu cari syariatnya, tapi juga harus benar-benar jelas yang menganalisa ini benar-benar yang basicnya orang perbankan, orang keuangan apa segala macam. Nah yang kayak gitu-gitu kan banyak banget. Nah menurut lo tuh bener nggak asumsi gua dari 3 ini akan ada nih tercipta orang-orang yang seperti ini? Betul banget tuh. Iya kan? Terverifikasi sekali tuh. Iya kan? Iya memang saya calon menteri keuangan ya. Oke lanjut. Jadi memang Syafiq sendiri itulah bagaimana kita agar bisa di posisi ketiga tadi tuh bro. Yang ketiga itu tadi dalam artian apa? Emang lu udah punya SDM atau mungkin knowledge dari keduanya, syariat sama perbankan? Betul. Jadi memang terutama untuk investor sebelum invest pastikan mereka itu melihat juga siapa sih di belakangnya, co-founder itu siapa sih? Oke. Itu penting loh. Dalam artian kenapa? Siapa sih orang di belakangnya kan? Baik juga mungkin orang crowdfunding, dia buat crowdfunding tapi ternyata pas kita lihat backgroundnya nggak ada hubungannya, nggak pernah pengalaman di perbankan dan sebagai gitu kan. Ini kalau ngomongin sisi bisnisnya ya. Iya. Syariah pun ya ternyata dia nggak sesuai dengan syariah, nggak ada pengalaman juga gitu kan. Oh banyak. Nah, itu dia, itu harus hati-hati dalam artian kita sepakat dalam artian kalau syariah kita sepakat ya, itu harus penting. Tapi jangan lupakan juga bagaimana kita dari sisi bisnisnya nih dipastikan juga betul-betul layak nggak sih untuk kita naruh duit di perusahaan tersebut. Oh iya dong. Ya. Karena kenapa? Betul syaratnya udah bagus, tapi ternyata dia nggak ada punya pengalaman untuk megang duit. Nggak tahu juga nih. Ini ada orang ngajun pendanaan, ngajun sini dia nggak analisa. Oh nggak bagus nih, sesuai syariat nih bagus nih. Terus tiba-tiba investor invest. Pas jalan nggak ada berapa lama, tiba-tiba usahanya macet. Afwan ahi selesai kan? Afwan ahi sering sekali saya temukan. Ya itu yang kita coba hindari kan bro ya. Karena baik lagi ya, alhamdulillah tim Syafiq sendiri ya. Gue pun juga punya pengalaman di perbankan juga di bidang memang betul-betul untuk pendanaan. Jadi ya kita pun pasti punya metode bagaimana caranya agar tetap usahanya itu tetap aman kan ya. Oke. Minim resiko lah. Oke. Ya, jadi bagaimana si investor tetap nyaman dia nanti investasi selain cuan sesuai syariat juga dan aman kedepannya bagus gitu kan, terus-terusan gitu kan. Nah, berapa nilai minimal biasanya kalau memang yang lu pegang uang mereka apa segala macam perorangan? Kan perorangan 1 juta rupiah saja kan. 1 juta rupiah udah bisa tuh ya. Udah bisa untuk invest di suatu bisnis yang nanti ada di Syafiq di platformnya, tinggal beli gitu. Nilai berapa? Nilai 2M 1 juta bisa tuh nilai bisnis. Oke. Minimum 1 juta. Minimum 1 juta. Tapi benar harus jelas ya, dipantau ini alurnya apa segala macam. Dan nanti kan ada prospektusnya, bro. Di mana nanti dia bisa melihat nih apa sih yang gua
gue bakal beli nih, bakal gue investasikan nih usahanya, nanti betul-betul prospektus itu betul-betul detail tuh terkait dengan bisnisnya seperti apa, laporan keuangan seperti apa, lalu dia misal punya jaminan seperti apa, akadnya seperti apa yang sesuai syariah. Terus misal nanti kalau ternyata ada permasalahan one presence seperti apa, ada semua tuh detail gitu semua. Jadi kita combine semua dari sisi syariahnya iya, bisnisnya pun juga iya gitu. Dan dikasih tau juga di awal bahwa investasi ini penuh dengan resiko. Jadi jangan langsung chipin beli, nggak mikir juga, nggak baca tuh buku. Kita udah disclaimer di awal bahwa ini penuh resiko. Jadi tolong dibaca betul-betul setiap yang sudah ada di sini kan. Karena nanti itu semua kan ujungnya kan pada investor sendiri kan. Iya. Ya kan? Iya betul, betul. Walaupun kita sudah betul-betul nih sudah kita lakukan due diligence lah terhadap suatu usaha. Oke. Kodoro tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi dari si investor. Ya investor siap kan. Itu emang ada resikonya pasti. Oke. Berarti artinya lo ini banyak musuhnya. Gue kalau ngomong langsung tajam ya. Enggak, maksudnya kan ada orang berpikir bahwa taunya investasi 1 juta, taunya mau enaknya aja. Catat nih Anda nih, mungkin kan sebagian oknum lah. Kayak gitu kan mikirnya. Sementara investasi itu pasti ada resikonya. Betul. Umumnya kan begitu. Betul. Walaupun semua qadarullah. Oke. Nah, kayak gitu kan muncul pertanyaan nih ke lu ya. Lu bikin Syafiq ada yang bener nggak nih begini, bener nggak nih begitu, gitu kan? Kalau ntar rugi ditanggungnya siapa yang nanggung? Nah begitu tuh. Itu gimana tuh cara ngadepin? Gitu. Itu PR kita ya bro, karena kebetulan securities crowdfunding ini baru ya, dalam artian belum mature lah ya dibanding untuk secara keseluruhan. Nah, dibanding pinjol mungkin ya, pinjaman online gitu, walaupun yang nama syariah pun itu belum mature lah. Jadi edukasi itu sangat-sangat penting di sini. Memang itu PR kita lah, kita edukasi tiap hari, edukasi bagaimana terkait dengan bisnis ini seperti apa gitu. Iya. Yang kedua juga ya tadi makanya kita buat sedetail mungkin, namun tetap mudah juga untuk dibaca prospektus tadi. Karena itu nyawanya terkait usaha ini kan, bagaimana investor itu baca dari sini. Jadi mohon sekali untuk para investor untuk agar membaca prospektus ini secara detail gitu. Oke. Karena ini baik lagi, ini bisnis ada resikonya, pasti ada resikonya gitu. Ya baik juga pertanyaan di kolom chat gitu ya, sempat dilihat di Syafiq, wah ini kayak nggak ada resikonya, kok nggak pernah jelasin resikonya. Sedangkan paling kita tuh udah tulis sekali tuh di FAQ kita di website ataupun di prospektus ada tuh namanya resiko tuh pasti ada gitu. Semua crowdfunding. Ya pasti, harusnya pasti ya. Karena itu juga peraturan OJK bahwa harus tulis resiko tersebut. Oke, dari OJK-nya langsung. Itu juga ada. Dan kita pun kalau nggak ada OJK pun tetap bakal kita tuliskan. Namanya juga kita bersyirkat secara syariah, pasti ada risiko kan. Kita bukan pinjaman ya bro, bukan beda dengan yang konvensional ya. Pinjaman ya mau tahu nggak mau tahu, pokoknya gue balik duit gue plus dengan bunganya atau dengan tambahannya kan itu kan. Horor dong. Iya, itu riba dan pasti juga bermacam-macam lagi kan, goror dan sebagainya. Kalau kita kan kita jalankan sesuai dengan kita pahami, sesuai dengan referensi-referensi yang kita ambil sesuai asatis kita kan, bagaimana menjalankan syariah seperti ini kita jalankan. Insya Allah kita jalankan seperti itu gitu. Oke. Nggak gini, yang udah berizin OJK, yang berlabel syariah, udah berapa dengan sistem pendanaan dan kalau crowdfunding belum ada, kita yang pertama. Oh, yang bener loh. Ya. Bener. Mana bawa nggak surat izin nih? Nanti gue kasih lo, gue bayain. Oh iya. Tapi lah, kalau kan udah banyak yang gue denger di luaran sana yang berlabel syariah, masa dia nggak berizin? Nggak mungkin, Vin. Itu tadi pinjol tadi, peer to peer tadi, pinjaman online kan kita bukan pinjaman online bro, beda bro kita bro. Jadi mungkin sedikit tambahan informasi. Jadi kalau yang di OJK itu, yang sekarang orang pada tahu kan kebanyakan itu pinjol ya. Pinjaman online, bahasa kerennya peer to peer lending. Bahasa kerennya. Kayaknya kalau dibilang pinjol kan takutnya kan kayaknya kan kesannya negatif ya. Oke lah, kita ganti peer to peer lending deh. Iya, oke, biar keren. Biar keren. Itu juga ada yang syariah. Nah, itu berizin ada. Ada yang berizin syariah. Dan itu kalau di Indonesia ini udah sampai 100-an, Bro. Yang berizin ya, baik konvensional maupun syariah. Nah, itu ada dong. Itu yang peer to peer. Oke. Ya, kita pun beda lending. Divisi ya, beda di bawah pengawasan dari OJK-nya. Kalau mereka itu di bawah divisi dari IKNB. Institusi keuangan non bank. Nah itu peer to peer di bawah itu tuh OJK-nya. Kalau gua di bawah pasar modal. Oh ya. Nah, itu bedanya. Berarti bedanya apa nih kalau untuk dia sendiri tuh di bawah non bank sama pasar modal? Sebenarnya banyak juga pertanyaan, apa sih beda sama pinjol gitu ya? Iya. Apa securities crowdfunding ini atau SCF? Bedanya ada pertama, kita akadnya bukan pinjam-pinjam, dari namanya udah beda kan? Iya. Pinjam-minjam gitu kan. Kita sendiri beda. Yang kedua terkait dengan produknya. Kalau produk mereka itu macam-macam bro, ya gue nggak terlalu dalemin ya kalau peer to peer lending itu ya karena akadnya sendiri ya macam-macam. Ada yang akadnya
anjak piutang lah, macam-macam lah bro, namanya invest financing dan sebagainya, ataupun nanti akadnya ya disesuaikan lah. Nah kalau kita punya cuman ada 2 pilihan produknya kalau di crowdfunding sendiri, saham sama tadi sukuk. Itu aja. Nah ini banyak yang nggak ngerti nih bedanya nih, saham sukuk. Ya. Itu apa itu bedanya? Kita kasih solusi.